Shalom adik-adik semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Nah, adik-adik di rumah dan Kak Seni, hari ini kita bersyukur kita bisa beribadah kembali. Tetapi ada yang beda Kak Seni. Hari ini kita ibadahnya hari Jumat. Ada apa ya adik-adik ya? Karena hari ini kita memperingati hari kematian Tuhan Yesus. Wah, luar biasa sekali ya. Untuk itu adik-adik, untuk mengawali ibadah kita di pagi hari ini, mari kita memuji Tuhan dengan lagu pujian kita, Oh Sukacitaku. Ayo semuanya adik-adik di rumah, semuanya bertepuk tangan. Mari kita memuji Tuhan. Mari kita bersukacita atas pengorbanan Tuhan Yesus dalam hidup kita. Oh sukacitaku, param-pam sejak ku terima Yesusku. Oh sukacitaku, param-pam-pam ditemukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku Jadi penuh. Sekali lagi ya, oh sukacitaku. Oh sukacitaku, param-pam-pam sejak ku terima Yesusku. Oh sukacitaku. Oh sukacitaku, param-pam-pam ditemukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku Jadi penuh. Padanya aku berharap. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Engkau sumber kehidupanku. Pujian ini, adik-adik yang ada di rumah karena undang kita semuanya berdiri sambil kita bertepuk tangan memuji Tuhan. Oh sukacitaku, param-pam-pam sejak ku terima Yesusku. Oh sukacitaku, param-pam-pam ditemukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku jadi penuh. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, Engkau sumber kehidupanku. Param-pam-pam, padanya aku berharap. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, Engkau sumber kehidupanku. Param-pam-pam. Baik adik-adik semuanya, sekarang mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menyembah Tuhan Yesus. Mari kita bersyukur kepada Tuhan karena atas kasih dan anugerahnya. Sekalipun kita masih beribadah di rumah, tapi kita masih diberikan kesempatan untuk bisa memperingati pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Dan terlebih-lebih lagi, hari ini kita bisa beribadah, kita bisa ada hari ini, semua hanya karena kasih Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, mari kita siapkan pikiran kita, mari kita menyembah Tuhan, mari kita masuk dalam ruang Maha Kudus Tuhan.
ku masuk ruang Maha Kudus. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang Maha Kuasa. Sekali lagi mari kita katakan, ku masuk ruang Maha Kudus. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang Maha Kuasa. Ku menyembahmu, Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Semuanya yang di rumah, adik-adik, orang tua, mari sekali lagi kita akan pujian ini kepada Tuhan. Dalam sikap berdoa, mari kita menyembah Tuhan Yesus. Mari kita masuk ke dalam ruang Maha Kudusnya Tuhan untuk menyembah Dia, Allah kita yang hidup. Dalam sikap berdoa semuanya, mari angkat pujian ini kembali. Katakan, ku masuk ruang Maha Kudus. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang Maha Kuasa. Katakan, ku menyembahmu, ku menyembah. Amin. Ku sembahmu Tuhan, ku sembahmu, ku menyembahmu, sembahmu, ku sembahmu, ku sembah, sebab namamu kudus, sebab namamu kudus, kudus, kudus Tuhan, kudus Tuhan. Ku menyembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sekali lagi ku menyembahmu Tuhan, sembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Baik adik-adik semua yang ada di rumah, mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus.
Segala puji syukur, hormat dan kemuliaan hanya bagi-Mu. Kami sangat berterima kasih di hadapan-Mu ya Tuhan. Karena kasih dan anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami bisa ada sampai saat ini. Tuhan, sekalipun kami hanya bisa beribadah secara online Tuhan, kami beribadah di rumah kami masing-masing, tapi kami yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus tidak akan pernah meninggalkan kami. Tuhan Yesus selalu bersama-sama dengan kami. Tuhan Yesus selalu memberkati ibadah kami. Ya Tuhan, ini kami anak-Mu, kami serahkan diri kami ke dalam tangan Tuhan. Berkatilah ibadah yang akan kami laksanakan pada hari ini. Dari awal sampai selesai, Tuhan Yesus yang bersama-sama dengan kami, Tuhan Yesus yang memberkati kami, sehingga ibadah kami pada hari ini Tuhan, hanya untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus di dalam kerajaan surga. Ampuni dosa-dosa kami Tuhan, agar dosa-dosa yang sudah kami lakukan tidak menjadi penghambat kasih setia Tuhan di dalam hidup kami. Dan segala kuasa kegelapan yang ingin mengganggu kami selama kami beribadah, kuasanya kami usir, kami tolak dan kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami memulai ibadah kami pada hari ini. Kita yang percaya katakan amin. Masih ada sukacita semuanya? Amin. Nah adik-adik semuanya, Bang Nover dan Kak Seni percaya adik-adik di rumah pasti bersukacita di pagi hari ini. Nah adik-adik, kita melanjutkan memuji Tuhan. Kita katakan bahwa sejak kita mengenal Tuhan Yesus, maka hidup kita berubah menjadi anak-anak Tuhan Yesus. Amin. Yuk Kak Seni, kita akan memuji Tuhan dalam lagu pujian kita, Sejak Ku Kenal Yesus. Ayo kita semuanya bertepuk tangan. Sejak ku kenal Yesus, hidupku berubah. Sejak ku Kenal Yesus, sukacitaku penuh. Karena dosaku dihapuskannya, hidupku dibenarkan olehnya. Sekali lagi, sejak ku kenal Yesus. Sejak ku kenal Yesus, hidupku berubah. Sejak ku kenal Yesus, sukacitaku penuh. Karena dosaku dihapuskannya, hidupku dibenarkan olehnya. Shalalalalala. Terima kasih Tuhan, shalalalalala. Hidupku dibenarkan, shalalalalala. Terima kasih Tuhan, shalalalalala. Untuk keselamatan darimu. Ayo kakak undang kita semuanya berdiri. Mari kita menyanyikan lagu ini sekali lagi. Ya, yang tahu gerakannya juga sama-sama yang di rumah kita muji Tuhan pakai gerakannya. Sejak ku kenal Yesus. Sejak ku kenal Yesus, hidupku berubah. Kenal Yesus, sukacitaku penuh. Karena dosaku dihapuskannya, hidupku dibenarkan olehnya. Shalalalalala. Terima kasih Tuhan, shalalalalala. Hidupku dibenarkan, shalalalalala. Terima kasih Tuhan, shalalalalala. Untuk keselamatan dah, shalala, shalalalalala. Terima kasih Tuhan, shalalalalala. Hidupku dibenarkan, shalalalalala. Terima kasih Tuhan,
Jalalalalala, untuk keselamatan darimu. Ya, tepuk tangan semuanya. Ya, adik-adik semuanya disilakan duduk kembali. Baik, adik-adik semuanya, sekarang kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita angkat pujian kita, Dosaku Banyak. Yuk, yang di rumah sama-sama Alkitabnya dikeluarkan. Coba semuanya dalam sikap tenang, kita akan mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini. Dosaku banyak, hatiku noda, sehingga atas saya yang dihukum. Tapi inilah yang saya dengar, Yesus disalib ganti saya. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh, mari kita bernyanyi sekali lagi. Regu oh ya, si mai famuno no sinanya sa ya ozite huku sa Yesus So masih mati baru salah ibu. Dosaku banyak, hatiku noda, sehingga atas saya yang dihukum. Tapi inilah yang saya dengar, Yesus disalib ganti saya. Regu oh ya, si mai famuno no sinanya sa ya ozite huku baso saya Yesus So masih mati baru Alfa salahiku. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk waktu yang indah yang Kau berikan bagi kami saat ini. Kami bersyukur jika saat ini kami bisa ada di hadapan-Mu. Engkau yang terus berikan kami kekuatan dan kesehatan. Bahkan kami bisa memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu, berkati kami semua. Baik adik-adik, orang tua yang ada di rumah saat ini, kami percayakan kehidupan mereka Tuhan. Dan biarlah firman-Mu yang akan kami dengar menjadi berkat untuk kami semua yang mendengarkan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik semuanya. Apa kabarnya? Pasti sehat luar biasa ya. Tentunya tadi Bang Nover sama Kak Seni tadi sudah menyapa adik-adik. Bahkan mereka menanyakan kalau hari ini hari apa ya? Sebenarnya kita ada di minggu ketiga atau di hari mana ya? Bukan minggu ketiga loh kakak. Tapi ini adalah hari Jumat. Kok kita bisa ke gereja, bisa ibadah ya? Kita ibadah di hari Jumat ini karena kita memperingati kematian Yesus.
Nah, adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Dan sebelumnya, mari kita membaca firman Tuhan yang terambil dari Yesaya pasal 53 ayat 3 sampai 7. Kita baca bersama-sama ya. Yesaya pasal 53 ayat 3 sampai 7. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dan diremukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas, dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Nah, adik-adik, siapakah ya yang dihina, dihindari orang di dalam kitab Yesaya ini? Itu adalah Yesus. Nah, adik-adik mengatakan tadi, hari ini adalah hari Jumat. Kita memperingati hari kematian Yesus. Betul adik-adik. Yesus mati untuk siapa? Untuk kita. Kenapa adik-adik? Yesus mau menyelamatkan kita. Kita adalah manusia yang berdosa. Tetapi karena kasih-Nya Tuhan, Dia mau menyelamatkan kita. Jadi adik-adik, dengan kasih Tuhan, dengan kebaikan Tuhan dalam hidup kita, sehingga kita orang-orang yang berdosa bisa selamat. Apa yang diderita oleh Tuhan Yesus? Dia dihina adik-adik. Dia dianiaya. Hanya karena perbuatan kita. Nah adik-adik, apa yang dilakukan Yesus? Mengapa Yesus mau menyelamatkan kita? Di dalam Kolose lagi adik-adik kita bisa membacanya. Kolose pasal 3 ayat 21 sampai 25. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Hai hamba-hamba, taatilah tuanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu, karena Tuhan tidak memandang orang. Nah, dari firman di Kolose ini adik-adik, kita tahu bahwa di sini dikatakan tadi bahwa kita harus, hai bapak-bapak janganlah sakiti anakmu, jangan tawar hatimu. Artinya mari kita menjadi pembawa damai. Yesus mati di kayu salib itu untuk menyelamatkan kita. Dan satu-satunya lagi untuk memperdamaikan kita dengan Allah. Kenapa dengan kita? Kita adalah manusia yang berdosa. Dan dengan kematian Yesus yang kita peringati hari ini adik-adik, Tuhan Yesus memperdamaikan kita dengan Allah. Dan saat ini kita sudah lihat pengorbanan Yesus dalam Yesaya tadi. Dia dianiaya. Dengan tulus dia melakukan semuanya itu demi menyelamatkan kita. Apa yang bisa kita lakukan adik-adik? Dengan pengorbanan Yesus melihat begitu saja, sudah stop begitu saja. Oh iya, saya sudah tahu Tuhan menyelamatkan saya. Dengan begitu saja, mari kita sebagai orang tua juga yang menemani anak-anak yang mendengarkan saat ini, mari kita menjadi pembawa damai. Mari kita berdamai. Sekarang ini yang ada di samping kiri kanan kita, silakan mari kita merangkul. Sekarang ini, dengan situasi dan keadaan sekarang ini juga bisa membuat kita lebih lagi
bisa menjadi orang-orang yang membawa damai. Lakukanlah apa yang menjadi tanggung jawab, apa yang menjadi pekerjaan kita dengan tulus hati. Ingat, Tuhan Yesus mau menyelamatkan kita. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia melakukan semuanya itu dengan tulus hati. Jadi adik-adik semuanya, apa yang harus kita lakukan? Dengan apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan buat kita saat ini, Yesus sudah membenarkan kita, menguduskan kita dan mendamaikan kita. Kita sebagai orang Kristen harus berdamai dengan orang yang di sekitar kita. Yang pertama adalah keluarga kita. Jadi adik-adik dan Bapak Ibu orang tua juga yang mendengarkan saat ini, mari kita menjadi juga orang-orang yang membawa damai dalam keluarga, sesama, teman-teman kita. Dan apalagi mari kita lakukan ketulusan seperti yang dilakukan Yesus. Dia tulus menyelamatkan kita dengan kasih-Nya. Jadi mari kita teladani hal itu. Dan apalagi kita tahu adik-adik ya, bahwa di dalam Tuhan kita pasti akan menjadi orang-orang yang tidak pernah khawatir. Apalagi dengan situasi sekarang ini ya, kita menjadi orang-orang yang tidak takut, tidak khawatir. Bahkan kita dengan kematian Yesus kita mendapatkan kepastian keselamatan. Dan adik-adik, kalau adik-adik sekarang bisa merayakan atau memperingati hari kematian Yesus, sekarang adik-adik bisa bersaksi. Tuhan mau kita menyaksikan siapa Yesus yang mau mati untuk kita. Hanya karena Dia melihat, Dia mengasihi kita, Dia mau mati untuk menggantikan semua hukuman dosa kita. Jadi adik-adik, dari firman Tuhan ini yang kita dengarkan saat ini, mari kita melihat bagaimana kasih Tuhan yang mampu menyelamatkan kita. Dan bagaimana kita sekarang orang-orang yang sudah dikasihi Tuhan, apa yang harus kita perbuat. Tuhan sudah membenarkan kita, Tuhan sudah menguduskan kita, bahkan mendamaikan kita. Marilah kita menjadi orang-orang yang mau meneladani Yesus, berdamai dengan keluarga, sesama, teman-teman, dan percaya juga adik-adik bahwa dari kematian Yesus kita sudah mendapatkan kehidupan yang kekal. Adik-adik, untuk menutup firman Tuhan ini, mari kita membuka Alkitab kita baca Kolose pasal 1 ayat 20 sebagai ayat hafalan kita. Kolose pasal 1 ayat 20. Ayo sama-sama kita baca ya. 1, 2, 3, ya. Dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah Ia mengadakan perdamaian oleh darah salib Kristus. Kolose pasal 1 ayat 20. Dan judul cerita kita, kasih-Nya menyelamatkanku. Sekali lagi judul ceritanya, kasih-Nya menyelamatkanku. Jadi adik-adik, supaya lebih mengerti lagi firman Tuhan hari ini, bagaimana pengorbanan Yesus, mari kita melihat drama berikut ini. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Allah juga menciptakan manusia. Dan semuanya baik adanya. Tapi manusia memberontak kepada Allah. Manusia tidak taat kepada Allah. Tetapi Allah mengasihi manusia ciptaannya, Dia meninggalkan tahtanya. Allah menyatakan dirinya di dalam Yesus. Dan Yesus ketika di dunia, Dia mengajarkan banyak hal kepada manusia. Dia menceritakan kabar baik, kabar sukacita. Bahkan banyak yang Dia lakukan, memberikan mujizat-mujizat kepada banyak orang. Dan ketika banyak orang yang sakit, Tuhan menyembuhkan.
Yang buta pun disembuhkan dan menjadi melihat. Yang bisu bisa berbicara. Itulah yang Yesus lakukan selama dia di dunia. Tapi ada satu hal yang dilakukan oleh Yesus yang luar biasa, yaitu dia mau mengorbankan dirinya dengan mati di kayu salib. Pengorbanan yang dilakukan Yesus, adik-adik, sungguh luar biasa. Dan sekarang adik-adik, mari kita melihat bagaimana pengorbanan Yesus yang sudah dilakukan untuk kita dengan video berikut ini.
Adik-adik, Bapak Ibu orang tua, kita tadi sudah melihat video tentang penyaliban Yesus. Kalau sekarang kita bisa melihat video, kita bisa membayangkan bagaimana pengorbanan Yesus dalam hidup kita. Saat ini adik-adik, silakan tundukkan kepalamu. Kamu mengingat kembali bagaimana kasih yang Tuhan Yesus berikan bagi kita. Kita adalah manusia yang diciptakan Tuhan, tapi kita memberontak. Kita berbuat dosa, tetapi karena kasih-Nya kepada kita, Dia mau menggantikan kita dari semua hukuman dosa kita. Dan video yang kamu lihat tadi adik-adik, itu adalah pengorbanan Yesus, kasih-Nya bagi kita adik-adik. Saat ini mari renungkan, Tuhan Yesus, Engkau baik bagiku, kasih-Mu nyata Tuhan. Saat ini aku bisa melihat kasih-Mu Tuhan. Mari kita tundukkan kepala semuanya, sambil mengangkat pujian kita, kasih yang terindah. Kasih yang terindah, Hati yang mulia, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktu, selalu di setiap waktuku. Tiada pernah berubah kasih-Mu. Sama-sama mari kita katakan, karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Dengan sungguh-sungguh sekali lagi, mari kita angkat pujian ini yang menyatakan bagaimana kasih Tuhan untuk kita adik-adik. Bapak Ibu orang tua juga yang menemani adik-adik saat ini, mari kita sama-sama menaikkan pujian ini. Kasih yang terindah, kasih yang terindah, hati yang mulia, hati yang mulia, hanya kami temukan di dalam-Mu Yesus. Bukan di dalam-Mu Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktu, selalu di setiap waktuku. Tiada pernah berubah kasih-Mu. Mari kita katakan, karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau
ku kagumi karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta Engkaulah harta yang tak ternilai, betul Tuhan, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Yesus Engkau ku kagumi. Sama-sama dengan saya sekali lagi, anak-anak saja katakan karya terbesar. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Betul ya Tuhan, kami mengagumi-Mu Tuhan. Kalau saat ini kami bisa melihat betapa besarnya kasih Tuhan dalam hidup kami. Kami bisa melihat bagaimana pengorbanan Yesus dalam hidup kami. Engkau mati bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kasih-Mu yang menyelamatkan kami. Dan biarlah kami menjadi anak-anak yang mampu bersaksi bahwa kami punya Tuhan Yesus yang memberikan kasih-Nya bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan biarlah Tuhan Yesus, Engkau ada di dalam hati kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman-Mu, Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Adik-adik yang di rumah dan juga orang tua, doa Kak Seni, kita akan mengakhiri ibadah kita di pagi hari ini. Tapi sebelum kita menyelesaikan seluruh ibadah kita akan berdoa kepada Tuhan. Kita akan menaikkan doa-doa syafaat kita. Dan sebelumnya kita akan menyembah Tuhan Yesus lewat lagu pujian kita. Kita nyatakan bahwa Yesus adalah sahabat kita, sahabat sejati yang mengasihi saya dan juga adik-adik di rumah hari ini. Yesus sahabatku, Kau mati bagiku, besarlah kasih-Mu kepada diriku, sampai
besar nanti, sampai aku mati, kan ku ingat selalu Yesus, sahabat dan Tuhanku. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh dalam sikap berdoa semuanya, mari angkat pujian ini sekali lagi. Katakan dengan imanmu adik-adik, bahwa Yesus adalah sahabat sejati kita. Dari saat ini sampai nanti kita ke surga, kita tetap percaya Yesus mengasihi kita semuanya. Sekali lagi sama-sama. Yesus sahabatku, kau mati bagiku, besarlah kasih-Mu kepada diriku, sampai ku besar nanti, sampai aku mati, kan ku ingat selalu Yesus, sahabat dan Tuhanku. Sampai ku besar nanti, sampai aku mati, kan ku ingat selalu Yesus, sahabat dan Tuhanku. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Bahkan saat ini, walaupun kami beribadah di rumah masing-masing, tapi kami percaya bahwa kasih Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Walaupun Tuhan, saat ini mungkin kami sebagai manusia merasa sedih karena kami tidak bisa memperingati hari kematian-Mu di gereja. Tetapi kami percaya bahwa hati kami yang sesungguhnya, walaupun kami di rumah, tapi kami bisa beribadah, kami bisa menikmati kasih-Mu, kami bisa merenungkan begitu banyaknya kasih-Mu dalam hidup kami, begitu baiknya Engkau dalam hidup kami. Bahkan saat ini kami bisa memperingati hari kematian-Mu untuk kami, untuk anak-anak yang Kau kasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Terima kasih untuk kasih-Mu bagi kami Tuhan. Dan saat ini kami mau menyampaikan doa-doa kami di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, seperti firman-Mu hari ini, terima kasih untuk kasih-Mu Tuhan yang mampu menyelamatkan kami. Dan biarlah kami menjadi anak-anak yang mau bersaksi bagaimana kasih Tuhan yang menyelamatkan kami. Berkati adik-adik beserta orang tua saat ini yang ada di rumah, yang mengikuti juga ibadah ini, baik itu di rumah, yang sedang sakit juga yang ada di rumah sakit, dimanapun mereka yang sedang mendengarkan, bahkan bersama-sama beribadah saat ini. Kami yakin dan percaya Tuhan bahwa Engkau memberikan berkat kepada mereka untuk firman-Mu saat ini. Tuhan Yesus, kami serahkan kembali kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Seminggu yang akan kami lalui minggu depan, hidup kami, bahkan Tuhan sepanjang kehidupan kami percayakan hanya ke dalam tangan Tuhan.
situasi boleh terjadi saat ini, kondisi saat ini yang kami alami Tuhan boleh terjadi, tapi kami tidak akan pernah takut dan tidak akan pernah khawatir, karena kami yakin dan percaya bahwa Tuhan ada bersama dengan kami. Engkau yang mencukupkan segala kebutuhan kami, Engkau yang senantiasa memberi kami kekuatan, kesehatan, dan berikan kami hikmat, supaya setiap apapun yang kami lakukan Tuhan, biarlah berkenan di mata Tuhan. Kami berdoa saat ini, kami selalu berdoa untuk setiap orang yang sakit Tuhan, baik itu yang sakit, yang ada di rumah sakit, di rumah, bahkan yang sudah terkena virus corona ini Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa lawatan Tuhan, Engkau berikan bilur-bilur kesembuhan Tuhan. Kami percaya Engkau menggunakan tenaga medis, bahkan setiap obat-obatan. Kami percaya yang di pusat, bahkan sampai kan kami di Pulau Nias ini. Tuhan Yesus berkati pemerintahan. Biarlah apapun pikirkan oleh dan kondisi kami saat ini, kami percaya Tuhan berkahik. Semoga Tuhan kami tahu bahwa ini semuanya akan berlalu dan kami tetap mengandalkan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk semuanya. Kami berdoa juga untuk para hamba-hamba Tuhan dimanapun mereka berada. Tuhan Yesus berikan hikmat-Mu juga bagi mereka, kekuatan kesehatan Kau berikan. Semoga setiap benih-benih firman-Mu, setiap orang yang mendengarkan apa yang mereka sampaikan, bisa jadi berkat untuk setiap yang mendengarkan. Berkati kami semua Tuhan. Kami percaya bahwa apapun yang kami pergumulkan, yang kami alami, masalah kami yakin bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kami. Terima kasih untuk semuanya Tuhan. Ibadah kami ini dari awal sampai kami mau mengakhirinya, Engkau telah bersama dengan kami. Dan saat ini Tuhan, kami percaya bahwa hidup kami tenang hanya bersama dengan Tuhan. Terima kasih untuk semuanya Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, serta yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita menerima berkat. Kiranya Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Kiranya Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Ayo kita sama-sama memuji Tuhan. Yesus disalib karena cinta saya. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya dihapuskan. Oke, sekali lagi. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Shalom adik-adik. Shalom.